Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketiga ini, mata kuliah pengantar teknologi mobile, saya akan membahas tentang location based service atau LBS dan wireless technical atau wireless technology. Dalam sebuah layanan berbasis lokasi atau LBS adalah layanan perangkat lunak tingkat yang menggunakan data lokasi untuk mengontrol fitur. Seperti LBS tersebut merupakan layanan informasi dan memiliki sejumlah kegunaan dalam jejaring sosial saat ini sebagai informasi. Ya, sebagai contoh yaitu Google Map ya. Ketika kita mau menuju lokasi tujuan yang sudah di-share oleh seseorang, kita gunakan map, ataupun belum diketahui juga kita ingin ke suatu tujuan, kita pakai Google Map. Nah, lokasinya itu akan berbasis LBS juga itu ya, yang dapat diakses dengan perangkat mobile melalui jaringan seluler dan yang menggunakan informasi tentang posisi geografis perangkat mobile. Next, LBS dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti kesehatan, pencarian objek dalam ruangan, hiburan, pekerjaan, kehidupan pribadi, dan lain-lain. Banyak manfaatnya. Kecanggihan teknologi mempermudah ya kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita rasa butuh. Kemudian LBS sangat penting untuk banyak bisnis serta organisasi pemerintah untuk mendorong wawasan nyata dari data terikat dengan lokasi tertentu. Selama kegiatan itu berlangsung, pola spasial yang data dan layanan terkait lokasi dapat memberikan adalah salah satu aspek yang paling kuat dan manfaatnya, di mana lokasi adalah denominator umum di semua kegiatan ini dan dapat dimanfaatkan untuk lebih memahami pola dan hubungannya. Ya, keterkaitannya LBS dengan kegiatan-kegiatan itu sangat erat ya. Kemudian LBS mencakup layanan untuk mengidentifikasi lokasi dari orang atau objek, seperti menemukan mesin terdekat, ATM, atau keberadaan teman atau karyawan, juga termasuk pelacakan paket dan pelacakan kendaraan layanan. Ya, jadi banyak sekali manfaatnya ya. Untuk wisata, misalnya kita di daerah Sumatera Selatan ada pagar alam, ingin melihat dari location base ya, kita bisa melihat, kita buka aja Google atau sejenisnya, itu contoh ya. LBS dapat mencakup seluler, perdagangan saat mengambil bentuk kupon, iklan yang sudah diganti dengan aplikasi atau sistem sekarang ini. Jadi tidak proses seperti contoh pembagian sembako, pembagian daging kurban, itu harus menggunakan aplikasi menurut saya. Ketika kita bagi berdasarkan aplikasi tadi, untuk mengurangi risiko-risiko yang tidak kita inginkan. Konsep ini ya berbasis lokasi tidak sesuai dengan konsep standar real time locating system LTLS dan layanan lokal terkait, seperti yang tercantum dalam ISO ya IEC 19762-5 ya, buka kurung siku 9 tutup kurung siku, dan ISO IEC 24730-1. Sementara perangkat komputasi jaringan umumnya melakukan dengan sangat baik untuk menginformasikan konsumen dari data lama
eh, hari maksudnya, lamanya kegiatan maksudnya, perangkat komputasi sendiri juga dapat dilacak bahkan secara real time. Ya seperti kita menggunakan mobile phone atau smartphone atau laptop, ketika kita connect ke internet, otomatis lokasi kita itu terdetek. Oh, si A sudah di sini. Oh, si A lagi membuka handphone di sini. Seperti itu contohnya. Yang kemudian ya, kita masuk ke dalam teknologi wireless, di mana wireless ini sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Ya banyak kemudahan, keuntungan, kelebihan, tetapi juga ada kekurangan. Nanti kita bahas di dalam slide ini. Ya banyak manfaatnya ya. Dan wireless banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media perpindahan data. Teknologi wireless dalam perjalanannya terus berkembang ya, hingga saat ini semakin pesat, semakin updated ya. Teknologi ini dianggap canggih dan sangat membantu, bermanfaat bagi kehidupan ya. Internet for everything ya, everywhere to connect internet. Dimanapun bisa connect ke internet, membuka internet contohnya. Di Indonesia sendiri perkembangan teknologi wireless terjadi dengan sangat paling cepat menurut saya. Ya jika dulu kita akrab dengan penggunaan infrared, bluetooth, sekarang kita dimanjakan dengan koneksi wifi tanpa batas. Beberapa contoh teknologi wireless tadi diprediksi akan semakin berkembang di masa yang akan datang. Semakin banyak ya teknologi. Ada yang pernah saya bahas sebelumnya itu 1G, 2G, 3G. Itu hampir tidak ada lagi. Sekarang 4G ke 5G ya. Di kota-kota Jabodetabek sudah 5G. Di kita ada kayaknya belum di Palembang khususnya. Lalu sebenarnya apa saja keunggulan teknologi wireless? Ada pula kekurangan yang dimilikinya ya. Ada banyak kelebihan tetapi ada kekurangan ya. Nanti dijelaskan. Teknologi wireless adalah teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Biasanya orang-orang juga menyebutnya dengan istilah teknologi nirkabel. Teknologi wireless ini umumnya dipakai untuk pemindahan data. Jika dulu kita atau Anda harus menggunakan media kabel, sekarang tidak lagi. Ya contoh penggabungan dua perangkat tadi, kita menggunakan handphone atau smartphone atau laptop, ada wifi, misalnya wifi UBD, kita searching passwordnya atau kita tahu passwordnya ya, dengan cara meminta password itu kan dengan cara social engineering, bertanya di orang sekeliling sekeliling wireless tersebut, kemudian secara hacking dan sebagainya. Itu banyak cara ya. Kita connect menggunakan handphone, balik lagi ya ke menggabungkan dua perangkat. Ada perangkat wireless, nah itulah kita merequest paket ya, untuk mendapatkan paket internet atau IP-nya secara DHCP ke kita ya. Karena wireless itu IP-nya DHCP secara otomatis ya, dynamic. Teknologi wireless ini umumnya dipakai untuk pemindahan data. Jika dulu Anda harus menggunakan media kabel, sekarang tidak lagi ya. Jadi membuat proses transfer data menjadi lebih praktis. Ya sekarang contohnya ya, teknologi banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media perpindahan data. Contoh teknologi wireless yang sangat dominan dalam kehidupan Anda adalah pada penggunaan telepon seluler. Kita saja di dalam keseharian ya,
selalu menggunakan smartphone. Saya rasa tidak ada lagi yang telepon-telepon biasa, pasti ada smartphone dan pasti selalu ada paket data. Ada yang paling dominan yaitu lebih ada pepatah itu lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone sekarang ini. Itu ya. Teknologi tersebut kemudian semakin berkembang dan disematkan pada jaringan internet yang populer dengan nama Wi-Fi. Beberapa orang lainnya juga menyebut Wi-Fi sebagai WLAN. Bahkan teknologi wireless saat ini juga dapat Anda temukan pada perangkat elektronik lainnya seperti mikrofon, speaker, headset, dan lain sebagainya. Jadi, perkembangan teknologi wireless itu memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita ya. Banyak sekali manfaat yang sudah diberikan oleh teknologi wireless ini untuk meringankan atau mempermudah atau mendukung aktivitas kita sehari-hari. Ya, ada contoh berikut ya, dirinci lebih detail keunggulan apa saja yang diberikan teknologi wireless. Keunggulannya ya, yang pertama tidak perlu kabel. Ya maksudnya yang saya jelaskan tadi, kita tidak usah repot-repot menggunakan kabel ke Ethernet card kita. Cukup kita di bagian WLAN card kita klik dan kita cari wirelessnya. Jika mengetahui passwordnya, security-nya, kita bisa connect. Itu sangat mudah tanpa menggunakan kabel tadi. Dapat dipakai di berbagai perangkat mobile dan elektronik, ya smartphone bisa, laptop apalagi dan sebagainya. Kalau komputer bisa tidak? Ya bisa kalau komputernya ada WLAN card intinya. 3. Memiliki kecepatan transfer data yang konsisten. Insya Allah ya, tidak bisa menjamin, itu kan tergantung bandwidth ya, bandwidth yang diberikan oleh tempat itu atau administratornya. 4. Dapat diaplikasikan pada jaringan yang lebih luas. Ya, bisa. Ya. Tergantung rate bandwidth yang diberikan ya. Berapa ratus MB, berapa kbps dan sebagainya. Nah, untuk itu ya, ini yang tadi kelebihan keunggulannya. Kekurangannya ya biayanya cukup mahal. Apalagi dia sudah bermain di tingkat MAN atau WAN ya. MAN itu Metropolitan Area Network, One Wide Area Network ya, sudah scale large, besar ya. Biayanya cukup mahal. Contohnya ingin menerapkan teknologi WiMAX misalnya. WiMAX itu jangkauannya kiloan meter ya, 20 km masih bisa connect. Tapi untuk menerapkannya itu butuh biaya yang cukup, memasang infrastruktur dan sebagainya. Ya, solusinya sudah ada sekarang, yaitu BTS tower dari seluler yang ada di Indonesia. Ya, kita ketahui di daerah-daerah sudah ada banyak. Cuaca buruk sebagai musuh teknologi wireless. Nah, cuaca, karena wireless ini berasal dari sinyal ya, elektromagnetik ya, berupa sinyal. Jadi ketika hujan, ketika bencana, dia terganggu ya, koneksinya memburuk, bisa terganggu, loadingnya lama dan sebagainya. Itulah ya, maka ada kekurangannya juga, tapi banyak keuntungannya atau keunggulannya. Ya, itu tadi penjelasannya ya. Di dunia ini tidak ada yang benar-benar sempurna, tak terkecuali teknologi wireless. Terdapat beberapa kekurangan yang melekat padanya yang bisa jadi pertimbangan Anda sebelum menggunakannya. Berikut kekurangan dari teknologi wireless ya. Sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Ini ya. Terbalik slide-nya, saya mohon maaf. Biaya yang mahal, cuaca buruk ya. Ya.
Tibalah ya di bagian diskusi saya ya atau kuis. Silakan jelaskan apa itu LBS dan teknologi wireless berdasarkan literatur yang Anda baca. Ya, saya sangat mengharapkan, bahkan mungkin mewajibkan Anda membaca tentang LBS dan teknologi wireless. Siapa tahu nih, ya, masuk di dalam kuis pertama kita. Ya, insya Allah pertemuan keempat atau kelima itu kita nanti Zoom atau di tatap muka secara langsung. Kita akan mengadakan pengambilan nilai yang pertama ya. Tapi nilai-nilai setiap pertemuan itu sebagai tugas mandiri nanti setelah kita collect atau kumpulkan semua jadi tugas mandiri. Itu ya. Ya, saya rasa sekian pembahasan saya tentang LBS dan teknologi wireless. Nanti akan saya masukkan kembali teknologi wireless di slide atau pertemuan berikutnya, karena membahas tentang wireless itu sangat besar. Bukan maksud besar, maksud saya sangat luas ya, karena step by stepnya harus kita ketahui. Ini bagian dari mata kuliah teknologi mobile ya. Bila ada yang kurang silakan ya kunjungi video, jangan lupa ya ditonton sampai dengan selesai, karena kebiasaan kita tidak melihat segala sesuatu secara utuh, maka bisa jadi mendapat kesimpulan yang salah atau jawaban yang salah ya. Silakan tonton sampai dengan selesai. Jangan lupa di subscribe YouTube saya apabila Anda ingin menolong saya ya, dan insya Allah saya akan menolong Anda ya, karena kita ada kepentingan masing-masing. Kalian sebagai mahasiswa ya, dan saya sebagai dosen membutuhkan beberapa hal, banyak hal ya, dan sebagainya. Demikian video yang saya buat ya sebagai proses pembelajaran dalam video ini ya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Kekurangan itu datangnya dari saya pribadi, dan kelebihan itu mungkin hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.